Aku baru saja duduk di kursi kemudi saat suamiku menunduk ke jendela mobil. "Hati-hati di jalan," katanya pelan, tapi matanya dingin. Aku belum sempat menjawab ketika dia menambahkan, "Kamu tuh terlalu lugu. Kalau apa-apa terjadi, itu salahmu sendiri." Aku tertawa kecil, mengira itu cuma bercanda. Padahal beberapa jam kemudian, di tengah tol yang sepi, tanganku gemetar saat mendengar bunyi aneh dari bawah mobil. "Sial. Kamu bohong ya?" bisikku sambil menepi. Dan di saat itu juga aku sadar. Orang yang paling meremehkanku, yang menganggap aku bodoh dan mudah dikendalikan, ternyata sedang menungguku mati tanpa suara. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen dari mana kalian nonton video ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi itu datang dengan tenang. Terlalu tenang untuk sebuah hari keberangkatan. Langit belum sepenuhnya terang ketika Naila sudah berdiri di depan cermin kamar, merapikan jilbabnya dengan gerakan terlatih. Ia terbiasa bangun lebih pagi dibanding kebanyakan orang. Bukan karena kewajiban rumah tangga, melainkan karena ritme hidup yang menuntut kerapian dan ketepatan. Dinas luar kota selalu membuatnya ingin memastikan segalanya berjalan sempurna. Di balik pintu kamar, aroma kopi hitam tercium samar. Naila melangkah ke dapur dan mendapati Raka sudah duduk di meja makan. Pria itu menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Jemarinya mengetuk permukaan meja dengan irama yang tidak beraturan. Biasanya, Raka adalah orang pertama yang menyapanya dengan senyum dan candaan ringan. Pagi ini tidak. Wajah suaminya terlihat tegang, seolah pikirannya sedang berada jauh dari ruangan itu. Naila duduk berhadapan dengannya, menanyakan apakah Raka kurang sehat. Raka tersentak kecil, lalu tersenyum tipis, senyum yang terasa dipaksakan. Ia mengatakan hanya kurang tidur karena semalam bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Naila mengalami kecelakaan di perjalanan. Ucapannya terdengar seperti kekhawatiran wajar seorang suami, tapi nada suaranya terlalu serius untuk sekadar bunga tidur. Naila mencoba menenangkan Raka. Ia berkata akan mengemudi pelan dan berhati-hati. Namun Raka justru berdiri, meminta kunci mobil dengan alasan ingin memastikan kondisi kendaraan. Ia menyebut soal rem dan ban, tentang perjalanan jauh yang tidak boleh disepelekan. Nada suaranya lembut, tapi ada desakan halus di baliknya. Naila, yang memang tidak terlalu paham soal mesin, menyerahkan kunci tanpa curiga. Ia berkata menemukan sesuatu yang perlu diperbaiki dan memastikan semuanya kini aman. Sebelum berangkat, Naila menelepon Bu Salma, ibunya. Ia selalu melakukan itu setiap kali bepergian jauh. Suara sang ibu memberi ketenangan, doa-doa sederhana yang membuat Naila merasa dilindungi. Setelah menutup telepon, Naila masuk ke mobil. Raka mencium keningnya lebih lama dari biasanya, berpesan agar ia berhati-hati. Mobil pun melaju keluar dari pekarangan rumah. Dari spion, Naila melihat Raka berdiri diam, menatap ke arah mobil tanpa melambaikan tangan. Ada perasaan ganjil yang singgah sebentar di dadanya, namun Naila menepisnya. Ia memilih percaya bahwa semua itu hanyalah bentuk kekhawatiran berlebihan. Ia tidak tahu, pagi yang terasa biasa itu sedang mengantarnya menuju sesuatu yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Jalanan pagi itu cukup bersahabat, lalu lintas belum padat, udara masih segar, dan matahari perlahan naik dari balik garis pepohonan di kejauhan. Naila menjaga setir dengan tenang, memacu mobil pada kecepatan sedang. Di dalam kabin, suasana terasa biasa saja. Mesin halus, putaran roda stabil, dan rem bekerja normal saat ia melewati gerbang tol. Ia mencoba mengalihkan pikirannya ke urusan dinas. Ada presentasi yang harus ia bawakan,
Ada rapat yang tak boleh ia lewatkan. Naila menyalakan radio pelan, membiarkan musik pop mengisi ruang kosong di kepalanya. Namun entah kenapa, bayangan wajah Raka pagi tadi masih menempel. Tatapan suaminya itu tidak seperti biasanya. Terlalu kaku, terlalu serius. Bahkan kecupan di kening yang terasa hangat itu menyisakan jejak yang aneh di hati Naila, seperti tanda perpisahan yang tidak diminta. Naila menertawakan dirinya sendiri. Ia merasa bersalah karena curiga. Raka sudah mengecek mobilnya sampai tangannya kotor, demi keselamatannya. Aku cuma kebanyakan mikir, gumamnya, mencoba kembali fokus pada jalan. 1 jam perjalanan berlalu, ruas tol antar kota mulai lengang. Di kiri kanan, pemandangan didominasi perkebunan karet dan semak rimbun yang memanjang seperti dinding hijau. Tidak banyak kendaraan lewat. Kesunyian itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat Naila lebih peka pada hal kecil. Lalu suara itu muncul. Awalnya samar, seperti ketukan halus yang hampir tertelan deru angin. Tik, tik, tik. Berirama, teratur, dan berasal dari arah belakang mobil. Naila mengira hanya kerikil yang memantul ke bodi mobil, hal biasa di jalan tol. Ia menaikkan volume audio sedikit, mencoba menutupinya. Namun suara itu tidak hilang. Bukan karena makin keras, tetapi karena konsistensinya yang ganjil. Ketukan itu terlalu rapi, seolah ada sesuatu yang bekerja di bawah sana. Bukan gesekan acak, bukan bunyi mesin tua, tapi bunyi yang seperti dibuat dengan sengaja. Naila mematikan radio. Kabin tiba-tiba sunyi. Hanya ada dengung mesin, hembusan angin, dan ketukan itu yang kini terdengar jelas. Tik, tik, tik. Ia melirik spion tengah, lalu spion samping. Tidak ada apapun yang terlihat terseret. Mobil juga tidak oleng, setir tidak bergetar, indikator di dashboard normal. Tapi perasaan tidak nyaman itu merayap pelan, dingin, seperti tangan yang menyentuh punggungnya dari belakang. Naila mencoba berpikir rasional. Mungkin ada baut yang kurang kencang. Mungkin ada alat yang tertinggal setelah dicek Raka. Mungkin. Namun potongan ingatan tentang Raka tadi pagi kembali muncul tanpa diundang. Tangan yang gemetar saat menerima tisu, napas yang memburu, dan caranya menatap Naila seakan sedang memastikan sesuatu. Naila menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat dari seharusnya. Di depan, ia melihat rambu rest area, tapi jaraknya masih belasan kilometer. Naila tidak suka menunda sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Ia melihat bahu jalan yang cukup lebar dan datar, terlindung pembatas beton. Ia menyalakan lampu sen, memperlambat laju mobil perlahan, lalu menepikan kendaraan hingga berhenti sempurna. Beberapa detik ia hanya diam di kursi kemudi. Tangannya mencengkram setir, telapak tangannya mulai berkeringat. Bunyi itu masih terdengar, lebih pelan tapi tetap ada, seperti mengingatkan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. "Aku cuma cek sebentar," bisiknya, lebih untuk menenangkan diri daripada meyakinkan siapapun. Naila mengambil ponsel, menyalakan fitur senter, lalu turun dengan hati-hati. Angin dari kendaraan yang melintas menyambar jilbabnya. Ia berjalan memutari mobil menuju bagian belakang, menunduk di dekat ban belakang kiri, tempat yang tadi pagi sempat disentuh Raka. Naila mengarahkan cahaya senter ke selah velg dan kolong. Debu jalanan menempel di komponen-komponen besi. Semuanya terlihat biasa, sampai matanya menangkap kilatan kecil yang tidak seharusnya ada di sana. Naila menahan nafas, lalu mendekatkan wajahnya sedikit, berusaha memastikan apa yang ia lihat. Cahaya senter Naila menembus kolong mobil, memantul pada permukaan logam yang kusam oleh debu jalanan. Ia menggeser posisi sedikit, berjongkok lebih rendah agar pandangannya lebih leluasa. Awalnya tidak ada yang tampak janggal, hanya rangka besi, pipa, dan bagian bawah kendaraan yang terlihat seperti biasanya. Naila hampir berdiri kembali ketika sudut cahaya senter menangkap sesuatu yang berbeda. Ada sebuah benda kecil berwarna hitam, bentuknya kotak, menempel pada rangka mobil di dekat bagian belakang. Ukurannya tidak besar, kira-kira sebesar kotak rokok. Terlalu bersih dibanding sekitarnya, seolah baru dipasang dan belum tersentuh debu. Naila mengernyitkan dahi. Ia yakin benda itu bukan bagian bawaan mobil. Ia mendekatkan senter, menyorotinya lebih lama. Di salah satu sisi benda itu, ada lampu kecil yang berkedip pelan, merah,
teratur. Kedipannya seirama dengan detak jantung Naila yang mendadak terasa lebih cepat. Ia menahan napas, mencoba tetap tenang. Mungkin cuma alat pelacak, pikirnya, berusaha mencari penjelasan paling masuk akal. Namun perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Benda tersebut menempel terlalu kokoh, seperti ditahan magnet. Naila mengulurkan tangan dengan ragu, menyentuh permukaannya. Dingin, licin, bukan plastik murahan, bukan pula sesuatu yang biasa ditempelkan sembarangan di mobil orang. Dengan hati-hati, Naila menariknya. Awalnya benda itu tidak bergerak. Ia menarik sedikit lebih kuat. Lepas. Naila refleks menarik tangannya kembali, seolah takut benda itu akan bereaksi. Tidak ada bunyi, tidak ada getaran, hanya ketukan kecil yang berhenti begitu benda itu terlepas. Naila memandangi kotak hitam itu di telapak tangannya. Beratnya ringan, tapi entah kenapa terasa menekan. Di bagian belakangnya terlihat sisa kabel tipis yang terputus. Naila menelan ludah. Ini jelas bukan barang sepele. Ia berdiri perlahan, menoleh ke sekeliling. Jalan tol terlihat lengang, kendaraan sesekali melintas tanpa memperhatikan apa yang sedang terjadi di bahu jalan. Naila merasa sendirian, meski berada di tempat terbuka. Perasaan asing menjalar di dadanya, campuran antara takut dan bingung. Ingatan tentang pagi tadi kembali menyeruak. Raka yang bersikeras mengecek mobil. Cara ia berjongkok di dekat ban belakang. Tangannya yang kotor oleh debu. Naila menggenggam kotak hitam itu lebih erat. Pikiran yang sebelumnya ia tolak kini memaksa masuk, menyusun potongan demi potongan yang tidak ingin ia terima. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis dugaan buruk. Belum tentu Raka ada hubungannya, belum tentu benda ini berbahaya. Tapi satu hal pasti, benda ini tidak seharusnya ada di mobilnya. Naila kembali ke dalam mobil. Ia meletakkan kotak hitam itu di kursi penumpang, menatapnya sekilas sebelum memalingkan wajah. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tapi satu hal jelas, ia tidak bisa melanjutkan perjalanan seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan napas yang masih belum stabil, Naila memutar setir, meninggalkan bahu jalan. Mobil melaju pelan, membawa Naila menjauh dari tempat ia menemukan benda itu. Di kepalanya, satu keputusan mulai terbentuk, meski ia belum sepenuhnya siap menghadapinya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus meminta bantuan. Keputusan itu terasa berat, namun Naila tidak melihat pilihan lain. Ia mengubah arah, meninggalkan rencana dinas hari itu, dan memacu mobil menuju kantor polisi terdekat. Sepanjang perjalanan, pandangannya sesekali jatuh pada kotak hitam di kursi penumpang. Ia menaruhnya di dalam tas kain agar tidak terlihat mencolok, seolah dengan begitu, kecemasannya bisa ikut tersembunyi. Begitu tiba di halaman kantor polisi, Naila berhenti tanpa banyak pertimbangan. Ia keluar dengan langkah tergesa, napasnya pendek. Seorang petugas jaga menghampiri, terkejut melihat wajah Naila yang pucat. Dengan suara bergetar namun berusaha terdengar tenang, Naila menjelaskan bahwa ia menemukan benda asing di mobilnya dan tidak tahu apa itu. Petugas tersebut mempersilakan Naila masuk ke ruangan khusus untuk menunggu. Ruang tunggu itu terasa dingin dan terlalu rapi. Dinding putih, kursi plastik, dan sebuah jam dinding yang berdetak pelan. Tik, tik, tik. Bunyi itu mengingatkan Naila pada ketukan yang ia dengar di jalan tol. Ia duduk dengan kedua tangan saling menggenggam, mencoba mengendalikan getaran di jari-jarinya. Beberapa menit berlalu. Seorang petugas lain datang membawa kotak hitam itu, lalu pergi lagi tanpa banyak bicara. Dari balik kaca buram, Naila melihat beberapa polisi berdiskusi dengan raut wajah serius. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi bahasa tubuh mereka berubah, lebih tegang, lebih cepat. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa lebih panjang dari seharusnya. Naila mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Ia bertanya-tanya apakah ia terlalu berlebihan. Mungkin itu hanya alat pelacak. Mungkin ia akan diminta pulang setelah ini. Namun perasaan tidak enak itu belum juga pergi. Sekitar 2 jam kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang petugas muda masuk dan menyebut nama Naila dengan suara hati-hati. Ia memperkenalkan diri sebagai Bribtu Dimas dan meminta Naila untuk tetap tenang. Ia meletakkan sebuah ponsel di atas meja, mengatakan bahwa Kompol Arman ingin berbicara langsung. Naila terdiam sejenak. "Kenapa lewat telepon?" tanyanya pelan. Bribtu Dimas menjelaskan bahwa Kompol Arman sedang berada di area sterilisasi bersama tim teknis,
dan tidak bisa meninggalkan lokasi. Penjelasan itu membuat perut Naila terasa mengeras. Dengan tangan yang masih gemetar, Naila mengangkat ponsel itu. Suara di seberang terdengar berat dan terukur, namun ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Kompol Arman meminta Naila untuk tetap duduk dan tidak panik. Ia mengatakan bahwa Naila sudah melakukan hal yang benar dengan datang ke kantor polisi. Ada jeda singkat sebelum Kompol Arman melanjutkan. Jeda yang membuat jantung Naila berdegup semakin kencang. Ia menahan napas, bersiap menerima penjelasan apapun yang akan ia dengar. Di ruangan sunyi itu, Naila menyadari bahwa langkah kecilnya untuk mencari bantuan mungkin telah menyeretnya ke sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaan awalnya. Suara Kompol Arman terdengar lebih pelan dari yang Naila bayangkan, seolah pria itu sedang memilih setiap kata dengan hati-hati. Ia meminta Naila untuk duduk tegak, memastikan tidak ada siapapun di sekitarnya, lalu kembali menegaskan agar Naila tetap tenang apapun yang akan ia dengar. Permintaan itu justru membuat dada Naila terasa semakin sempit. Kompol Arman menjelaskan bahwa benda yang Naila temukan bukanlah komponen kendaraan, dan juga bukan barang yang biasa ditemui dalam kasus pelacakan ringan. Tim teknis sedang memeriksanya secara mendalam, karena struktur dan rangkaiannya tidak umum. Ada sistem elektronik di dalamnya, dirakit dengan rapi, dan dipasang dengan tujuan tertentu. Naila menelan ludah. Ia bertanya apakah benda itu berbahaya. Di seberang sana, terdengar helaan napas singkat sebelum Kompol Arman menjawab. Ia mengatakan bahwa potensi bahayanya sangat tinggi jika salah penanganan. Itulah sebabnya area pemeriksaan harus disterilkan, dan Naila tidak diizinkan mendekat. Penjelasan itu membuat pikiran Naila berputar. Ia teringat bagaimana tadi ia mencabut benda itu dengan tangan kosong, tanpa pelindung apapun. Lututnya terasa lemas. Kompol Arman menyadari perubahan nada napas Naila dan segera meminta Bribtu Dimas mendekat, memastikan Naila dalam kondisi baik. Dengan suara yang lebih tegas, Kompol Arman melanjutkan. Ia mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, benda tersebut terhubung dengan sensor tertentu yang bereaksi terhadap pergerakan dan kecepatan. Ia belum menyebutkan detail teknis, tapi cukup untuk membuat Naila paham bahwa benda itu dirancang untuk bekerja saat mobil bergerak dalam kondisi tertentu. Jadi, itu memang dipasang dengan sengaja? Tanya Naila lirih. Kompol Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa kemungkinan besar iya, dan pemasangannya dilakukan oleh seseorang yang memiliki akses langsung ke mobil Naila, seseorang yang tahu rutinitasnya, dan tahu kapan Naila akan bepergian jauh sendirian. Nama itu terlintas di benak Naila tanpa diminta. Ia teringat pagi tadi, garasi rumah, dan sosok Raka yang berjongkok di dekat ban belakang. Naila memejamkan mata, mencoba menolak kesimpulan yang mulai terbentuk. Kompol Arman meminta Naila untuk tidak mengambil kesimpulan sendiri. Ia mengatakan bahwa penyelidikan masih berjalan, dan semua harus dibuktikan secara hukum. Namun, demi keselamatan Naila, pihak kepolisian tidak menyarankan ia kembali ke rumah atau melanjutkan perjalanan dinasnya. Percakapan itu berakhir dengan instruksi sederhana. Naila diminta tetap berada di kantor polisi untuk sementara waktu. Bribtu Dimas akan menemaninya dan memastikan kebutuhannya terpenuhi. Setelah panggilan ditutup, Naila meletakkan ponsel perlahan di atas meja. Ruang tunggu itu kembali sunyi. Jam dinding masih berdetak dengan irama yang sama. Namun bagi Naila, dunia terasa berbeda. Ia datang ke kantor polisi hanya untuk melaporkan benda asing. Tapi kini ia duduk di sana dengan kesadaran baru, bahwa hidupnya mungkin saja berada di ambang sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Naila tidak tahu berapa lama ia duduk di ruangan itu. Waktu seakan kehilangan maknanya. Tidak ada ponsel di tangannya, tidak ada berita dari luar, hanya detak jam dinding dan langkah kaki petugas yang sesekali terdengar di lorong. Bribtu Dimas beberapa kali masuk, menawarinya air minum, memastikan Naila masih baik-baik saja. Naila mengangguk setiap kali, meski pikirannya terus berputar. Sore mulai merambat ketika pintu ruangan kembali terbuka. Kali ini Kompol Arman masuk langsung. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya tajam dan fokus.
Ia duduk di hadapan Naila tanpa basa-basi, lalu menarik napas panjang sebelum berbicara. Kompol Arman menjelaskan bahwa benda yang ditemukan Naila memang dirancang untuk mencelakakan. Mekanismenya dibuat agar terlihat seperti kecelakaan biasa. Jika Naila terus melaju sesuai rencana, kemungkinan besar tidak akan ada yang curiga. Penjelasan itu membuat Naila merinding. Ia menyadari betapa tipis jarak antara hidupnya sekarang dan kemungkinan terburuk yang hampir terjadi. Namun penjelasan Kompol Arman tidak berhenti di situ. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa langsung bertindak terbuka. Orang yang memasang benda itu kemungkinan besar sedang menunggu hasilnya. Jika rencana tersebut gagal tanpa jejak yang jelas, pelaku bisa menghilang atau menghapus bukti lain. Polisi membutuhkan waktu, dan waktu itu harus dibeli. Kompol Arman menatap Naila dengan serius. Ia menawarkan sebuah pilihan yang tidak pernah Naila bayangkan sebelumnya. Untuk sementara, Naila harus dianggap tidak melanjutkan perjalanan. Ia harus menghilang dari radar orang yang ingin mencelakainya. Semua akan diatur sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan. Naila terdiam. Pilihan itu terdengar seperti skenario yang terlalu besar untuk kehidupannya yang biasa. Ia bertanya apa risikonya. Kompol Arman menjawab jujur. Risikonya ada, terutama secara mental. Naila harus menahan diri, tidak menghubungi siapapun, termasuk orang terdekat, sampai semuanya siap. Nama Raka kembali muncul di benaknya. Naila merasakan perutnya mengeras. Ada bagian dari dirinya yang masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun logika dan rangkaian kejadian sejak pagi tidak memberinya ruang untuk berpura-pura. "Apa saya punya pilihan lain?" tanya Naila pelan. Kompol Arman menggeleng. Ia mengatakan bahwa pilihan paling aman untuk Naila saat ini adalah bekerja sama. Semua langkah akan berada di bawah kendali kepolisian. Naila tidak akan dibiarkan sendirian. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Naila menatap lantai, lalu mengangkat wajahnya kembali. Ada ketakutan di sana, tapi juga tekad yang berlahan tumbuh. Ia menyadari bahwa jika ia ingin selamat, ia harus berani melangkah ke arah yang tidak nyaman. Baik, jawab Naila akhirnya. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Saya ikut. Kompol Arman mengangguk pelan. Keputusan itu menandai sesuatu yang baru. Naila belum tahu kemana semua ini akan membawanya. Tapi satu hal mulai ia pahami. Sejak langkah itu diambil, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Malam turun perlahan di luar gedung kepolisian. Dari balik jendela sempit ruangan yang kini menjadi tempat persembunyian sementara, Naila melihat cahaya lampu jalan menyala satu persatu. Kota berjalan seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Kontras itu membuat dadanya terasa kosong. Dunia tidak berhenti hanya karena hidup seseorang hampir direnggut. Di ruangan lain, tim kepolisian mulai bergerak. Naila tidak ikut dalam keributan teknis yang terjadi di balik pintu. Ia hanya menerima potongan informasi seperlunya dari Bribtu Dimas. Ada pergerakan cepat, koordinasi lintas unit, dan rencana yang harus berjalan rapi. Naila diminta beristirahat, meski ia tahu tidur bukan sesuatu yang mudah malam ini. Beberapa jam kemudian, Kompol Arman kembali. Kali ini ekspresinya lebih terkendali. Ia mengatakan bahwa tahapan awal telah dijalankan. Informasi akan disebarkan secara terbatas, cukup untuk menciptakan kesan yang diperlukan. Tidak terlalu cepat, tidak berlebihan. Semua harus terlihat alami. Naila mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia tahu, di luar sana, orang-orang yang mengenalnya akan mulai bertanya, mungkin juga berduka. Pikiran itu membuat nafasnya tertahan sejenak. Ia bertanya dengan suara lirih apakah keluarganya sudah diberitahu. Kompol Arman menjawab belum, dan semuanya akan diatur dengan sangat hati-hati. Malam itu, Naila duduk sendirian lebih lama dari sebelumnya. Ia memikirkan Raka, membayangkan bagaimana suaminya menerima kabar yang akan segera beredar. Apakah Raka akan terkejut, sedih, atau justru lega? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa jawaban, menimbulkan rasa asing yang menusuk pelan. Menjelang tengah malam, Bribtu Dimas masuk membawa sebuah tablet. Ia meminta izin sebelum menyalakan layar. Naila mengangguk. Di layar itu, tayangan berita lokal mulai diputar. Judulnya singkat, bahasanya datar, tapi cukup untuk membuat tangan Naila dingin. Ada laporan tentang kecelakaan tunggal di ruas jalan tol, detail yang sengaja dibuat minim.
Naila memalingkan wajah sejenak. Bukan karena tidak sanggup melihat, tapi karena menyadari bahwa mulai detik itu, dirinya akan hidup dalam dua dunia. Dunia yang ia tinggali sekarang, dan dunia yang percaya ia sudah tidak ada. Kompol Arman menegaskan bahwa ini baru permulaan. Reaksi dari orang-orang terdekat akan menjadi bagian penting dari penyelidikan. Naila diminta bersabar dan tidak mengambil kesimpulan apapun dari 1-2 tanda. Semua akan dicatat, dianalisis, dan disusun. Saat layar dimatikan, ruangan kembali hening. Naila menarik napas panjang. Ia tidak merasa menang, juga tidak merasa kalah. Yang ia rasakan hanyalah kejelasan pahit bahwa wajah seseorang akan terlihat paling jelas justru saat kabar duka datang. Dan mulai malam itu, Naila hanya bisa menunggu, mengamati, dan bertahan. Hari berganti tanpa benar-benar terasa. Di ruang aman yang sama, Naila menjalani waktu dengan ritme baru. Menunggu, mendengar, dan menyimpan semua reaksi tanpa boleh merespons. Bribtu Dimas menjadi penghubung satu-satunya, menyampaikan perkembangan singkat yang sudah disaring. Tidak ada ponsel, tidak ada kabar langsung dari luar. Semua informasi datang sebagai potongan, cukup untuk membentuk gambaran tanpa membuka celah emosi. Kompol Arman mulai memaparkan hasil awal penelusuran, bukan tudingan, melainkan fakta-fakta kecil yang disusun rapi. Ada riwayat akses ke mobil Naila dalam beberapa minggu terakhir. Ada transaksi pembelian komponen elektronik yang tidak lazim, dilakukan dengan identitas perantara. Ada jejak komunikasi yang menunjukkan persiapan, bukan keputusan impulsif. Semuanya masih berupa benang-benang halus, tetapi benang itu saling bertaut. Naila mendengarkan dengan tenang. Ia tidak lagi kaget. Yang terasa justru kelelahan yang dingin. Ia menyadari bahwa rencana seperti ini tidak lahir dalam satu malam. Ada waktu, niat, dan perhitungan di baliknya. Pikiran Naila kembali pada hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Perubahan sikap Raka, perhatian yang mendadak berlebihan, dan kecemasan yang muncul tanpa sebab jelas. Kompon Arman menyebut satu nama lain yang mulai muncul dalam penyelidikan. Seorang perempuan yang beberapa kali tercatat berkomunikasi intens dengan Raka. Bukan nama asing sepenuhnya bagi Naila. Ia pernah mendengarnya sekilas sebagai kenalan lama yang sekadar teman. Naila tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk, meminta agar semua tetap berjalan sesuai prosedur. Yang mengejutkan bukan soal orang ketiga itu sendiri, melainkan motif yang mulai terlihat. Bukan kecemburuan, bukan emosi sesaat. Arah penyelidikan mengarah pada sesuatu yang lebih dingin dan terukur. Kompol Arman berhenti sejenak sebelum melanjutkan, lalu berkata bahwa ada indikasi kuat soal kepentingan finansial yang sedang disiapkan. Kata-kata itu menggantung di udara. Naila menatap meja di depannya, mengingat kembali beberapa percakapan tentang masa depan yang pernah ia anggap wajar. Rencana investasi, pembicaraan tentang aset, dan keinginan Raka untuk hidup lebih nyaman. Semua dulu terdengar seperti ambisi normal. Kini potongan-potongan itu terasa berbeda. Namun Kompol Arman menegaskan satu hal penting. Belum saatnya menarik kesimpulan. Motif harus dibuktikan, bukan diasumsikan. Naila diminta tetap berada di jalur yang sudah disepakati. Diam, aman, dan sabar. Setiap reaksi dari luar akan dicatat sebagai bagian dari kepingan besar yang sedang disusun. Malam itu, Naila duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Ia tidak menangis. Air matanya seperti tertahan oleh kesadaran baru, bahwa kebenaran seringkali tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai penjelasan pelan yang mengikis kepercayaan sedikit demi sedikit. Dan ketika alasan itu akhirnya terkuak sepenuhnya, ia tahu tidak akan ada jalan kembali ke versi hidup yang lama. Pagi itu datang tanpa perasaan apapun. Tidak ada gelisah, tidak ada harap. Naila bangun dengan kesadaran yang jernih, seolah emosinya telah melewati batas lelah. Di ruang aman, Kompol Arman sudah menunggu dengan setumpuk berkas tipis dan sebuah raut yang sulit ditebak. Hari ini, katanya singkat, adalah hari penentuan. Naila dibawa ke ruangan pemantauan. Sebuah layar besar menyala, menampilkan sudut pandang rumahnya sendiri. Bukan rekaman lama, melainkan siaran langsung. Kamera tersembunyi yang dipasang dengan izin hukum memperlihatkan ruang tamu, dapur, dan meja makan. Naila duduk, punggungnya tegak, matanya fokus.
Tak lama kemudian Raka muncul di layar. Penampilannya rapi, wajahnya tampak letih dengan cara yang dibuat-buat. Beberapa tetangga datang silih berganti. Ucapan belasungkawa mengalir. Raka mengangguk, menunduk, mengusap mata yang kering. Aktingnya nyaris sempurna. Naila memperhatikan detail kecil. Jeda sebelum menarik napas, cara ia menekan sudut mata, dan bagaimana ekspresinya berubah begitu pintu tertutup. Saat rumah sepi, topeng itu runtuh. Raka melonggarkan kerah bajunya, berjalan santai ke dapur, membuka kulkas, dan menuang minuman. Tidak ada kesedihan. Tidak ada jeda duka. Hanya gerak yang ringan, hampir lega. Naila merasakan sesuatu mengeras di dadanya. Bukan amarah, melainkan kejelasan. Beberapa menit kemudian seorang perempuan masuk. Wajahnya dikenal Naila dari foto-foto lama. Percakapan mereka terekam jelas, tanpa potongan. Nada rendah, tawa kecil, dan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak diucapkan oleh orang yang baru kehilangan pasangan. Raka berbicara tentang rencana, tentang urusan yang akan segera beres, tentang langkah-langkah berikutnya. Semua diucapkan dengan keyakinan. Kompol Arman mematikan suara sejenak, menoleh ke Naila. "Cukup," katanya pelan. Naila mengangguk. Ia sudah melihat yang perlu dilihat. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Beberapa jam kemudian, Naila dipindahkan. Bukan kembali ke ruang aman, melainkan ke tempat lain yang jauh lebih formal. Sebuah kantor dengan meja panjang, dinding kaca, dan suasana yang kaku. Ia diminta menunggu di luar ruangan. Tidak lama, pintu terbuka. Kompol Arman memberi isyarat singkat. Naila melangkah masuk. Di dalam, Raka sudah duduk. Punggungnya tegak, jasnya rapi, dan senyum kecil masih tergantung di wajahnya. Senyum orang yang merasa di atas angin. Ia tidak menoleh sampai Naila berhenti tepat di hadapannya. Saat itu terjadi, waktu seolah terhenti. Senyum Raka membeku. Wajahnya kehilangan warna. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Naila tidak mengatakan apapun. Ia hanya berdiri, menatap dengan tenang. Tatapan itu cukup. Semua yang dibangun Raka runtuh dalam 1 detik. Kompol Arman melangkah maju. Suaranya tegas, prosedural. Pintu di belakang terbuka. Petugas masuk. Hari itu, kebenaran tidak lagi bersembunyi. Ia dipertontonkan. Jelas dan tidak terbantahkan. Ruangan itu terasa lebih kecil dari sebelumnya. Bukan karena ukurannya berubah, melainkan karena udara di dalamnya dipenuhi kesadaran yang tak bisa dihindari. Raka masih berdiri kaku di tempatnya. Matanya terpaku pada Naila seolah sedang menatap sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek, dan seluruh keyakinan yang tadi menempel di tubuhnya runtuh tanpa sisa. Kompol Arman tidak meninggikan suara. Ia membacakan penjelasan singkat, resmi, dan terukur. Tentang penyelidikan yang telah berjalan, tentang bukti yang dikumpulkan, tentang keterlibatan pihak lain. Setiap kalimat terdengar datar, tapi justru itulah yang membuatnya tak terbantahkan. Tidak ada ruang untuk debat, tidak ada celah untuk sandiwara lanjutan. Raka mencoba bicara. Kata-katanya terpotong, suaranya serak, dan logikanya berantakan. Ia menoleh ke Naila, seolah berharap ada simpati yang tersisa. Namun yang ia temui hanyalah tatapan tenang. Tidak dingin, tidak marah, hanya kosong dari keterikatan lama. Bagi Naila, pria di hadapannya sudah bukan lagi bagian dari hidupnya. Petugas melangkah maju. Borgol terpasang dengan bunyi klik yang singkat namun tegas. Haka tidak melawan, tubuhnya seperti kehilangan daya. Saat ia digiring keluar ruangan, Naila tidak menoleh. Ia tidak merasa perlu menyaksikan kejatuhan itu lebih lama. Yang perlu ia pastikan hanyalah satu hal, bahwa ia sendiri tidak ikut terjatuh bersamanya. Beberapa waktu kemudian, Naila kembali duduk di ruang yang lebih tenang. Kompol Arman menyampaikan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak cepat, tidak lambat. Naila mengangguk. Ia tidak lagi menanyakan hasil akhir. Ia tahu, urusan itu kini bukan tanggung jawabnya. Sore menjelang. Cahaya matahari masuk dari sela jendela, jatuh di lantai dengan lembut.
Naila berdiri, menghirup napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak pagi keberangkatan itu, dadanya terasa ringan. Bukan karena semuanya sudah selesai, melainkan karena ia tahu arah hidupnya kini jelas. Di luar gedung, langkah Naila mantap. Tidak ada lagi rasa terburu-buru, tidak ada lagi ketakutan samar yang menempel di punggungnya. Ia berjalan dengan kesadaran penuh bahwa apapun yang akan datang setelah ini, ia akan menghadapinya dengan kendali di tangannya sendiri. Hari itu tidak ditutup dengan kemenangan besar atau sorak lega. Ia ditutup dengan keheningan yang sehat. Keheningan seseorang yang selamat, bukan hanya dari bahaya, tetapi dari kehidupan yang hampir merenggut haknya untuk memilih. Dan di keheningan itulah Naila memulai kembali, tanpa perlu menoleh ke belakang.